Nggak pengen kok jadi hadro bae mau kok. Iya. Ajak modal. Bancar minggir bancar. Breben. Beb, mendilik kowe gawe nek penak foto. Candro kon ngisi mano. Foto. Foto yang ngulating Google bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa qutbul anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardh was sama' ma ba'du. Hadratul muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang wakilnya, dan yang saya hormati dan saya banggakan saudara kita Ketum Jenderal Bapak Dudu Abdurrahman. Semoga beliau diberi kekuatan lahiran wa batinan dalam memimpin, khususnya untuk Angkatan Darat. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak dari Forkominda, provinsi, kabupaten, kota Madya, khususnya Bapak Pangdam Siliwangi atau yang mewakili, Bapak Danrem, bapak-bapak dari Kodim, Kapolres, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon dan Bapak Bupati Cirebon, dan yang saya hormati Bapak para camat dan Ramil, Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa, ART RW, bapak-bapak dari anggota DPR, dari Menak,
panitia penyelenggara dalam rangka haul Maulana Syarif Hidayatullah yang ke-454. Kalau kita melihat tahunnya pada waktu beliau meninggal tahun 1568, putranya Maulana Hasanuddin wafat meninggal tahun 1570. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan adanya hal tersebut sangat penting untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Apabila kita ini sudah merupakan sejarah atau di dalam agama sudah kurang mengerti mengenal bagaimana perjuangan at-tariqat as-salafun as-salihin, para salaf salihin. Hari wong Jawa bengian sih ngomongnya lamun wis ketinggalan waton repot. Jadi aja ucul tekan watone sing diarepaken ya perjalannya para salaf as-salihin. Campur-campur bahasa Cirebon nggak apa-apa ya Bu ya. Yang kita deret asli itu wong Cirebon. Jare. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sejarah itu yang mempunyai fondasi mau menjadi orang yang agama yang luar biasa tidak terlepas dari sejarah. Sampai ning Quran dewek dulu, supaya kita tidak melupakan sejarah. Ana surat Hud, surat Yunus, Luqman, Ibrahim, nama-namanya para nabi. Tidak ketinggalan wali perempuan Siti Maryam, surat Maryam. Tidak cukup iku baik, ada lagi. Bagaimana kita bisa menghargai bukan untuk manusia saja, hayawan pun diangkat. Suratul Baqarah, Suratul Ankabut, di Suratul Kahfi diangkat nama satu hewan yang sebetulnya mughaladah tapi menjadi hayawan yang mulia. Kitmir aranin. Bila mana umat atau bangsa ini sudah mulai mengerti menghargai sejarah, biasanya akan terulang. Maka dengan adanya orang yang mengerti dan mau mendalami tentang sejarah, insya Allah akan menjadi bangsa yang tidak mudah digoyang. Menjadi bangsa tidak mudah kena hoax. Karena apa? Tahu karakter bangsa, tahu sejarah bangsa. Dengan sejarah bangsa tersebut atau sejarah perjalanan agama bisa menjadi untuk contoh kita semuanya. Contoh, setelah Sayyidina Utsman, sebelum Sayyidina Ali, muncul Khalifah Sayyidina Utsman. Sing kene iki pertama kali kanggo contoh kita kabeh. Mesir pada waktu itu gubernurnya rusak. Asal usul ruwet pusing kene dingin. Aja terus ning Sayyidina Ali bae. Kamera gitu. Tekan yang Sayyidina Utsman jaluk diturunakan gubernur.
dituruti ning dening Sayyidina Utsman. Sing datang siapa? Muhammad bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari rombongan ya. Wong akeh sing tekaku. Akhirnya Sayyidina Utsman membuat surat penurunan gubernur Mesir. Jangan dipolitisir ya. Ketika rombongan Muhammad bin Abi Bakr Siddiq pulang, anak arane mungsuh dalam selimut, kita kurang awas. Ini biang kerauke kacau. Siapa? Marwan bin Hakam. Sing niru setempel Sayyidina Utsman. Surat sahabat Utsman digawa kanggo nurunaken gubernur memang lesak wonge. Sedangkan surat yang kedua dibawa oleh utusan Marwan, orang yang membawa suratnya sahabat Utsman bunuh semuanya. Beda ini. Contoh ini, wong kuben aja mudah kepancing. Akhir ketemu nih dalan mencurigakan rombongan si Cici. Tercurigai betul membawa surat, isinya dari Marwan bin Hakam. Tapi rombongan sing wis mangka dingin balik maning udak Sayyidina Utsman menuntut siapa pembikin surat ini. Ini awal ruwet tingginya pertama kalinya. 12. Dengarkan baik-baik dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Pecah. Tuntutan Marwan diturunkan belum sempurna, perpecahan semakin besar. Akhirnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang lain untuk membunuh sahabat Utsman. Sampai Diriji Nailah, istri tercinta, menahan pedangnya orang yang membunuh Sayyidina Utsman, empat-empatnya dirijinya hilang. Akhirnya dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan telah dihukum oleh Imam Ali bin Abi Thalib pembunuh sahabat. Tapi apa yang terjadi? Setiap Jumat masjid digelar jubahnya sahabat Utsman. Menuntut balas, menuntut balas, menuntut balas. Minta keadilan hukum, mesti kisos. Bikin hoax. Bikin hoax bagaimana cara menjatuhkan pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Digoyang terus dengan hoax itu tadi. Dengarkan itu baik-baik. Yang menjadi bangsa umat pemuda yang mudah digoyahkan, yang ujungnya apa? Saya bertanya, apakah kalian rela kalau Indonesia ini pecah? Ya. Jawab. Ya. Dikata ngomong sih gampang baik. Ini satu contoh. Tiap Jumat, jubah sahabat Utsman digawa, menuntut balas, menuntut balas. Sehingga mengganggu ketertiban pemerintahan Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi hoak-hoak aja kaget, sing bengian dia wis ana. Betul? Betul apa betul? Inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Sayyidina Ali tidak menjaga kewibawaan khalifah yang terpilih dan sebagainya. Justru membuat pemerintahan dalam pemerintahan. Ya terserah besi hukum.
tapi kita kagum. Bukan menyamakan, tapi kita kagum. Ketika Sunan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, bagaimana beliau bijaksananya cara dakwahnya di Kudus. Luar biasa. Padahal pada waktu itu sangat gawat. Umat Islam masih minoritas. Andai kata pun tidak minoritas, perlu kebijakan. Sapi itu hayawan yang dikeramatkan oleh agama lain. Sunan Ja'far Shadiq bagaimana supaya tidak menyentuh perasaan. Beliau sudah lebih jauh bagaimana menjaga toleransi pada waktu itu. Kita ketinggalan jauh. Akhirnya apa? Sunan Kudus membuat larangan untuk memotong sapi, tapi bukan mengharamkan. Dengan kebijakan Maulana Ja'far Shadiq, berduyun-duyunlah Al-Aslam. Akhirnya Pangeran Poncowati menyerahkan keratonnya, kerajaannya kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Tapi bagaimana Al-Imam Ja'far Shadiq? Beliau tidak mau mendirikan negara dalam negara. Karena pada waktu itu Demak masih jaya, Demak masih utuh. Tidak mau dibikin masjid menara pada waktu itu. Itu hebatnya Al-Imam Ja'far Shadiq. Contoh yang luar biasa. Ya pantas seumurnya Imam Ja'far Shadiq, beliau tidak terlepas dari ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Imam Ahmad rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqandi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syahjalan bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammar Faqih bin Muhammad Said Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad bin Nagib bin Ali Ruraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husaini Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahli baiti fikum kasafinatin Nuh." Anak cucuku untuk kalian wahai umatku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh, penyelamat umat. Perahu-perahu yang bisa memiliki dukungan-dukungan intelektual, melahirkan ilmuwan, melahirkan para petani yang hidup, melahirkan tanah-tanah yang gersang menjadi subur. Itulah tugas Safinatin Nuh yang sedang bertikai menjadi damai. Itu tugas Safinatin Nuh. Siapa Safinatin Nuh? Ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pantas. Dan akhirnya disitulah perkembangan dunia Islam. Beliau bukan seorang ulama saja, ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian dan sebagainya. Masyaallah hadir rahimakumullah. Nah, kita kembali. Ini sampingan saja. Perbandingan, walaupun tingkat sahabat dengan Bali berbeda. Kita teruskan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Mekah dahulu, Mekah adalah kota ritual. Tapi kalau Madinah kota ritual, kota ekonomi, berbeda. Apakah hijrah Rasulullah itu tuntutan perut? Tidak. Apakah Rasulullah hijrah itu karena
kejadian-kejadian, tidak. Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat keterpaksaan dalam menghijrahkan Rasulnya. Tapi hijrah Rasulullah wahyu yuha, tapi wahyu. Mengapa dipindahkan hijrahnya ke Yathrib, bukan negeri sebelah yang semenanjung Arabia yang sudah maju pada waktu itu? Lah, pada culture-nya sudah setapak lebih maju, seperti peninggalan Putri Belgi, Suria dan lain sebagainya, sudah maju. Tapi mengapa ke Yathrib? Karena di Yathrib sekarang Madinah sudah ada hubungan ke Cina timur jauh 3000 tahun sebelum Masehi, wakila 500 tahun, sehingga jalan tersebut Jalan Sutra. Itu terkenal dalam sejarah. Maka ketika Rasulullah dihijrahkan, dihidupkan kembali tempat sarana ibadah, sarana pendidikan, pertanian. Dengan kata lain kalau boleh kita nyebut, Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun namanya Alfamart dan lain sebagainya. Hidup pada waktu itu. Bukan Allahu Akbar, talqin tahlil masih ribut terus. Bangsa lain sudah maju, kita masih ruwet baik. Ribut mau dewek, ribut tahlilan dewek, sing beli seneng dewek, tukaran belang kentong-tongnya. Nanti kapan maju di Indonesia? Aneh itu, seneng lamun mundur, beli seneng lamun maju. Duh, inilah. Itu di antara kurang lebih. Dan diteruskan di zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi apa yang hebat kita untuk pelajaran di zaman Bani Umayyah, begitu hebatnya, luar biasa. Hanya berapa ratus tahun diganti Bani Abbas, sama. Sampai kita kehilangan beberapa wilayah-wilayah ya, potensi yang luar biasa. Ini contoh untuk kita semuanya. Tapi apa yang dibawa oleh Wali Sembilan khususnya dan para habaib pada lainnya, sampai sekarang pun menjadi contoh yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah pertama kali hijrah, luar biasa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di Agam Madinah. Coba kita pelajari. Satu sisi membaligh risalah, yang kedua untuk ukhuwah wataniyah. Nah, di dalam wataniyah itu hidrogen, pluralisme. Siapa di antara kaum Yahudi sendiri, Nasoro sendiri, suku-suku sendiri diberi hak masing-masing oleh Rasulullah. Masa sejarah itu nanti agama Madinah diberi hak statusnya masing-masing. Untuk apa? Untuk ukhuwatil wataniyah. Kita tiru itu beliau. Jadi kita sudah diberi contoh oleh baginda Nabi SAW dari dahulu, yang akhirnya berhasil mempersatukan. Ya wajar kalau ada yang kurang puas dan tidak puas, tapi perjuangan baginda Nabi berhasil mengukhuwahkan umat, bangsa, sampai ditiru oleh anak cucunya yang masuk ke Indonesia khususnya. Jadi kita pantakon dengan ente. Kalau beli Jawa, apa keistimewaan ziarah di Gunung Jati? Ya baru pas apa baru kepingin gue di NTW kita dev ya butuh nih. Ayo apa? Mempersatukan umat, sebelah non muslim, sebelah muslim. Yang Jumat keluar masih ramai begitu.
masih ya macam-macam sih ziarah. Wong mati 400 tahun lebih masih bisa mempersatukan umat. Sirah dari kita bisa apa? Nah, contohku katon beli, tinggal niru bae. Satu contoh. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, dengan contoh yang diberikan kepada para beliau, ayo kita petik bersama-sama. Di antaranya apa? Saya takut cuma satu, yang telah dibina, yang telah dirintis oleh sesepuh, para ini sepuh khususnya di Cirebon ini kan luar biasa. Pondok-pondok pesantren yang tua-tua tidak kalah banyak sekali. Nah, kita satu tak bolak-balik sering ayatin hadis kita sampai akan terus. Kanjeng Nabi ku ditakoni, mata aku mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman benar? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan torekohnya. Hebat, torekohnya dan sunnahnya malah akhir. Ternyata mahabbah ini kalau kita pelajari benar, terutama rumah tangga, sepira uang duwe anak cacat tetap tidak mau dikatakan cacat, pasti akan menutupinya. Karena apa? Cinta terhadap anak. Ya namanya cacat bukan harus fisik. Begitu pula kita mencintai istri atau mencintai suami, mencintai ulama, mencintai para aulia, mencintai bangsa. Apapun agamanya, keyakinannya, tapi kita sadar bahwa mereka tidak terlepas saudara kami sebangsa setanah aja dibuka aib. Sudah mengaku itu saudara kita, mengapa dibuka aibnya? Tidak kita lindungi. Aneh kan? Nah, kalau orang cinta betul cenderung untuk menutupi segala kekurangan-kekurangannya. Walaupun itu tidak bisa dipungkiri dengan kekurangannya, tapi bukan untuk dijual. Ya. Aja tiru-tiru oknum, lamun beli atau aib mungsuhe ku beli payu. Aja tiru-tiru. Nah, sampai Rasulullah dawuh, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah betul, imannya semakin kuat. Yang sedang keimanan saja standarnya Rasulullah SAW. Bagaimana yang lain di bawah Rasulullah semuanya? Maka kadar bobot seseorang berbangsa, kekuatannya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa cintanya kepada bangsanya. Tapi kalau sudah mulai digembosin, ya jangan tanya. Maka hadis ini banyak yang melintir. Dipelintir oleh siapa? Oleh oknum untuk cara menghancurkan umat beragama, khususnya Islam dan bangsa. Di antaranya apa? Dibalik maknanya, lamun kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya, jauhkan kecintaannya kepada nabinya, baru agama apapun bisa dibenturkan, bisa dihancurkan.
Kalau mau menghancurkan bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan terkenal dari mulai Syailendra, Mula Warman, Erlangga, Siliwangi, Mojopahit, bukan main-main di Indonesia. Culture-nya sudah begitu maju luar biasa. Coba. Bagaimana cara ngembosi? Bikin hoax. Percaya anak salah si jibe, ayo terus digoyang terus. Bikin tidak percaya kepada pimpinannya. Nah, itulah. Kalau sudah tidak percaya pada pimpinannya, kepada aparatur negara dan lain sebagainya, ada masalah kecil saja dibesarkan. Tujuannya apa? Untuk gebosi wibawanya. Nah, kalau sudah digebosi wibawanya, berarti apa yang terjadi? Maksiat, tindak pidana semakin luar biasa. Itu corong gebosi. Jauhkan kepercayaan umat ini kepada pemerintahnya dan lain sebagainya. Baru negara ini bisa dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Suara keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La la Nabi Muhammad.